Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjada jami'al kainat min adamin wa ansyaha wa rafa'a bi qudratihi samakas samai fasawwaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi qarrara qawaidal millati fasayyada binaha wa azalla syirka wa mahaha wa ala alihi wa ashabihi khairul ummati wa atqaha. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya membahas kata mutiara hikam yang ke-26. Ihalatuka al-a'mala ala wujudil firaghi min ru'unatin nufusi. Engkau menahan amal, tidak melaksanakan amal untuk menunggu kesempatan, tidak tersibukkan dari urusan dunia, itu min ru'unatin nufus, termasuk kebodohan yang meresap ke dalam diri seseorang, termasuk adab dari orang makrifat, yaitu cara berpikirnya itu sempurna, ayyakuna kamilal akli sakibat zihni, dan bukan akalnya saja yang sempurna, tapi rohaninya juga cerdas. Lah, termasuk tanda alamat akalnya sempurna, rohaninya cerdas, itu intihazul fursati fil amal. Jadi mengambil kesempatan dalam beramal, dalam keadaan apapun kita mengambil kesempatan dalam keadaan itu, kesulitan, kesusahan, kelapangan, dalam keadaan seperti itu tetap beramal. Itu tanda orang jika akalnya sempurna. Wa mubadaratul amali ghairi taswifin wala amalin, dan cepat-cepat beramal tanpa menunda-nunda, tanpa berangan-angan, wis kerjakan saja. Gampangannya, wis kerjakan aja, gak usah dipikir. Oh, nek akan pikiran kesuwen, kerjakno wae wis. Walaupun susah ya kerjakno, walaupun gak ada duit kerjakno. Dalam keadaan lapang atau sempit ya kerjakan saja amal itu. Itma fata minhu la iwadalahu wa ma hasala la qimatalahu. Karena jika sudah kelewat waktunya, ya tidak ada gantinya. Karena waktu itu selalu berputar terus, tidak akan kembali ke belakang. Kalau sudah lewat nggak bisa ngerjakan, ya nggak ada, sudah umurnya berarti sudah berkurang. Terlewatkan 1 hari, ya umurnya berkurang 1 hari. Terlewatkan 1 bulan, ya umurnya terlewatkan 1 bulan. Jadi harus mengambil kesempatan dalam keadaan apapun. Sudah bisa, nggak bisa diganti kalau sudah kelewat itu. Wa mahal laki mata, dan sesuatu yang telah kita hasilkan itu tidak ada harganya, jadi tidak ada bandingan harganya. Jadi sangat bernilai amal yang kita lakukan karena sudah nggak bisa diganti mundur ke belakang, yang bisa ke depan, mundur ke perbaikan ke depan. Kalau yang ke belakang sudah nggak bisa diulang lagi. Dalam hadis Nabi disebutkan, ala wa inna min alamatil aqli at-tajafi andaril ghururi
wal inabata ila daril khuludi wat tata zawuda lisuknal kuburi wat ahuba liyaumin nusyuri. Tanda akalnya seseorang itu sempurna itu menghindar dari dunia ini yang bersifatan cuma bujuk semestinya. Jadi kita kalau mau beramal itu ada aja halangan. Dibujuk, ojo beramal, kan anakmu kan ijek butuh duit, gak usah sedekah. Loh, iki ulane jek dawa. Kok nek lara piye? Nah, dan seterusnya. Kebutuhannya masih panjang itulah. Kita nggak usah terkecoh dengan keadaan dunia, kata guru. Jangan kita terkecoh dengan keadaan sekarang, itu fata morgana, kata guru. Difokus ke hati nurani. Fokus ke beramal. Al-inabah ila daril hudan, kembalilah kepada desa yang kekal. Dunia yang bersifatan akal dan panca indera ini sementara, semuanya akan rusak, dan yang kekal itu adalah rohani. Maka kembalilah ke situ, istilahnya akhirat, alam roh. Maka kembalilah beramal dengan amalan rohani. Watawadud lisuknal kubur, dan ingatlah, watazawud, bersiap-siaplah kita mempersiapkan rumah yang ada di kubur. Kalau kita sudah meninggal, jasad dan fisik terpisah, maka tidak bisa mengulang lagi perbuatan yang lalu. Maka bersiap-siaplah di waktu itu kita membuat rumah yang bagus dengan cara beramal sebaik-baiknya sebelum masa itu tiba. Watahub liyaumin nusyur, dan juga bersiap-siap untuk hari kebangkitan. Setelah dikubur kemudian dibangkitkan kembali untuk dipertanggungjawabkan amal kita. Maka ya kita siap-siap untuk menghadapi hal itu. Namun bagi orang tasawuf itu, jika menemukan jalan dan caranya, akhirat itu bisa ditembus sekarang. Akhirat, alam kebangkitan juga bisa ditembus sekarang. Alam kubur bisa ditembus sekarang. Yaitu arahnya ke kolbu. Ke kolbu, dalamnya kolbu ada rohani. Yang bisa menembus ke alam-alam itu adalah rohani. Jika tahu jalan dan caranya dan menemukan gurunya yang nur, istilahnya dalam Al-Quran, nurun ala nur yahdillahu linuri mayyasha, cahaya di atas cahaya, dan Allah memberikan cahaya kepada seorang yang dikehendakinya. Nah, nur itu masuk ke alam dunia tentu berwujud fisik dunia. Ada sang pembawa nur itu tadi. Disitulah kita berguru, yang istilah lain dulu adalah Rasulullah dan sekarang Rasul Muhammad adalah yang terakhir. Ada penerusnya, al-ulama warasatul anbiya, dan sekarang disebut wali mursyid, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, walan tajidalahu waliyyan mursyida. Kalau dulu para utusan dipilih oleh Allah langsung, setelah meninggal dipilih lagi. Tetapi setelah Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad sudah sempurna, kamil mukamil, kholis mukholis, maka Nabi Muhammad terakhir sudah tidak ada nabi lagi. Dan setelah itu kerasulan atau nur kerasulan itu diwariskan kepada ulama setelahnya, yang menunjuk adalah Nabi Muhammad, menunjuk pewarisnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya Abu Bakar akan menunjuk kepada ulama seterusnya,
melalui ilham dia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan sampai sekarang ada pewarisnya yang membawa pewaris ruhani, membawa nur Rasulullah itu yang disebut sekarang wali mursyid. Manusianya disebut wali dan rohaninya disebut mursyid. Jadi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala lewat situ. Di lain hadis Nabi menyebutkan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Orang cerdas itu man dana nafsahu, yang dia mempersiapkan dirinya, wa amala lima ba'dal maut, dan beramal untuk mempersiapkan diri untuk beramal tujuannya setelah mati, bukan saat di dunia. Kalau saat dunia ini orientasi ke materialistik. Sekarang uang, orientasinya uang dan uang. Karena semuanya itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan uang kalau di dunia. Itu materialistik saat ini. Tapi orang cerdas kala Nabi yang mempersiapkan di luar itu, karena itu telah dijanjikan oleh Allah pada hambanya. Wal ahmak, orang kumprung, orang bodoh, itu yang bagaimana? Yang man ittaba'an nafsahu hawa, yang dirinya hanya mengikuti keinginan nafsunya, menginginkan keinginannya yang ada di dalam ini, padahal di belakangnya nafsu disetir oleh setan. Keinginannya nafsu itu tentu yang enak-enak, kalau yang nggak enak yang nggak mau. Wa tamanna 'alallahil amani, dan berharap mendapat anugerah kepada Allah, mendapat rezeki banyak, enak nek dunya no akhirat. Kok enak, harapannya enak dunya akhirat, tapi cuma berangan-angan belaka, tidak beramal. Gimana amal yang bisa menjadikan enak dunia akhirat? Atau amalnya cuma biasa-biasa saja, tapi harapannya setinggi langit. Ya, namanya ini disebutkan watamana 'alallahil amani, berharap kepada Allah tapi hanya berupa lamunan belaka. Di dalam suhuf Nabi Ibrahim disebutkan walal akili malam yakun maghluban ala aklihi antakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla, wa sa'atun yahasabu fiha nafsahu, wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sanillahi azza wa jalla, wa sa'atun yahlu fiha bihajatihi minal mat'am wal masyrab. Dalam suhuf Nabi Ibrahim disebutkan orang yang berakal itu tidak terkalahkan akalnya, sehingga membagi waktunya pada beberapa waktu. Sudah ditentukan waktunya sedemikian rupa sehingga akan terdisiplinkan dengan waktu tersebut. Pertama, waktu untuk munajat kepada Tuhannya. Dalam sehari semalam dia menyediakan waktu khusus untuk munajat kepada Tuhannya. Sebagaimana disebutkan oleh hadis, waktu sepertiga malam, waktu setelah tidur itu lebih utama. Nah, munajat di waktu itu adalah waktu yang utama juga. Wasa'atun yahasabu fiha nafsah, kemudian waktu menghisab dirinya. Nah, ini saat tidur, sebelum tidur biasanya sambil menghisab apa yang telah dilakukan seharian, apa yang baik, apa yang tidak baik kita hitung. Kemudian yang tidak baik nanti kita minta ampun kepada Allah. Yang baik ke depan kita tambah perbaiki lagi. Wasa'atun yatafakkaru fiha fi sanillahi azza wa jalla, dan kita ada waktu tertentu untuk berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kekuasaan Allah ini memuat dua hal.
Yang pertama, di dalam alam semesta ini sebetulnya hanya memuat dua hal. Yang pertama, menunjukkan kemahaperkasaan Allah. Yang kedua, menunjukkan kemahabagusan Allah Subhanahu wa taala. Wasa'atun yakhlu fiha bihajati minal amal masyrab. Dan yang terakhir adalah sebagian waktunya dia tentukan untuk mencari ma'isyah, kebutuhan untuk makan dan minum, dan untuk kebutuhan keluarganya. Jadi 24 jam tidak waktunya full untuk kebutuhan makan minum saja, tapi dibagi-bagi untuk juga kebutuhan kita setelah berpisah dari visi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal akili ala yakuna ta'inan illa lisalah. Dan bagi orang yang berakal itu agar senantiasa untuk mempersiapkan kepergiannya dengan 3 hal. Tazawwudin lima'at, membuat bekal untuk hari kemudian, aumirmatin lima'as, mengupayakan untuk kehidupan saat ini, auladzatin min ghairi mahram, atau untuk melakukan menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah tapi tidak hal-hal yang diharamkan alias yang dihalalkan saja. Wa alal aqili ayyakuna basiron bizamani. Bagi orang berakal itu waspada terhadap waktu-waktunya, masa-masanya, waspada. Mukbilan ala sa'nihi, dia selalu menata apa yang dilakukan tiap hari. Hafidhun lisani, menjaga mulutnya, hanya berkata kepada hal yang penting-penting saja. Wa man hasiba kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima, yakni barang siapa yang dia menghitung-hitung, meneliti perbuatannya, apakah ucapannya itu juga menunjukkan perbuatannya, apakah sesuai ucapan dan perbuatannya, maka qalla kalamuhu illa fima, yakni dia akan sedikit berbicara, dia akan bicara pada hal-hal yang diyakininya bermanfaat saja. Tadi disebutkan bahwasanya menunda amal, arti mengakhirkan waktunya dan menunggu sampai ada kesempatan lubang fisik ini nganggur, itu termasuk alamat orang komprong, istilah hampun, orang bodoh. Nah, kalau seperti itu maka kita terbujuk dengan keadaan kita sendiri. Bagaimana kita akan bisa sampai kepada menggunakan waktu tersebut? Padahal gimana kita menunda? Aku akan beramal, katakanlah yang baik ini, nanti nunggu 1 bulan lagi. Gimana? Wal mautu hajimun alaikan min ghairi tash'uru. Kematian akan tiba, kita nggak tahu kapan itu kematian tiba. Bisa jadi 1 menit lagi, bisa jadi 1 jam, bisa jadi 1 hari, bisa jadi 1 bulan. Belum tentu kita punya waktu lagi. Karena kematian itu nggak jelas, maka kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu dengan beramal sebaik-baiknya, menata kehidupan kita sebaik-baiknya. Wa ala takdiri wusulika ilahi la ta'man min syagil akhir ya ardi min syagil akhir yu'radu alaka wa firagul asmin khairu wa nadir. Karena itu kita kalau menunggu untuk longgar waktunya,
kita tentu tidak akan bisa beramal, akan banyak kesibukan A, sibukan B, sibukan C, dan enggak akan henti-hentinya. Padahal mati sudah pasti, tapi kita masih menunda nanti. Karena itu Nabi bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana nikmat itu banyak orang yang lupa manusia ini. Padahal nikmat itu sangat berharga. Apa kedua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Pertama adalah sehat, yang dua kesempatan. Banyak orang yang rugi yang menyia-nyiakan kesempatan sehat dan kesempatan untuk melakukan beramal ini. Karena kebanyakan kita adalah tersibukkan dengan dunia, tersibukkan mencari maisha, tersibukkan dengan urusan keluarga, tersibukkan dengan urusan istri, tersibukkan dengan urusan pekerjaan, dan seterusnya. Dan akhirnya maftunan bihawa. Kalau nggak seperti itu, selalu menuruti keinginan yang ada di dalam hati. Ya. Oh, karena ini saya akan ngikuti ini. Kalau nggak gitu, maridun mubtala, akan diuji dengan kesakitan sehingga tidak bisa melakukan amal lagi. Dari sini bahwasanya dipahami kesehatan dan kesempatan itu sangat mahal harganya. Mari kita gunakan sebaik-baiknya. Nggak usah nunggu kesempatan ada, tapi kita gunakan keadaan yang ada sebagai kesempatan. Karena jika kita memakmurkan umur kita, waktu kita dengan ketaatan kepada Tuhan, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan dan kita mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Karena Allah menjadikan kita hidup di dunia itu dikasih modalnya umur, modalnya waktu. Maka jika kita menggunakan modal itu akan beruntung sebanyak-banyaknya. Kalau tidak menggunakan sebaik-baiknya, kita akan rugi juga sebanyak-banyaknya jika kita menyiakan umur dan waktu tersebut. Qad khasiru husranan mubinan, di dalam Al-Quran disebutkan telah rugi dan rugi yang nyata, sehingga ketika sudah meninggal, aku kalau bisa kembali lagi ke dunia akan beramal sebaik-baiknya, tapi sudah nggak ada waktunya, sudah titik, nggak bisa diulang kembali. Jadi kita tidak bisa menunggu waktu yang lain, digunakan setiap waktu sebagai kesempatan. Kita hilangkan rintangan yang menghadapi kita, karena innamal hayatud dunya laibun walahwun. Sebetulnya dunia ini adalah hanya permainan dan hanya istilah lain fata morgana itu tadi. Maka semoga kita dikaruniai Allah untuk bisa memanfaatkan waktu, umur, dan segala potensi yang telah dikaruniakan Allah kepada kita tanpa membayar, tapi dengan anugerah itu kita disuruh mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menyiapkan diri kita bagaimana bisa untung ketika menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.